Ini tampang awalnya dia akan berkarat, Pak. Karena memang sengaja berkarat. Setelah itu 1 tahun atau 2 tahun dia berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah sekian tahun lagi dia mulai kayak kopi itu, warnanya dark brown itu. Jadi itulah seniman sering memakai baja ini karena mempunyai karakter yang unik. Seniman Inyoman Nuarta saat ini tengah sibuk merampungkan patung Garuda yang akan menjadi selubung Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara. Menurut Nyoman, desain burung Garuda menggambarkan eratnya perbedaan di Indonesia, seperti dalam hal sudut pandang, keragaman adat istiadat dan perilaku, serta perbedaan kepercayaan dan agama. Selain itu, burung Garuda diketahui sebagai simbol persatuan dan menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Patung Garuda IKN Nusantara di Kalimantan Timur ini terdiri dari 465 modul, dengan setiap modul ada 10 bilah Garuda. Dengan demikian, totalnya ada 4.650 bilah Garuda yang akan dipasang di kantor Presiden. Dengan bahan kuningan dan baja anti karat yang tahan cuaca, dua bahan ini digabungkan dalam satu bilah selongsong yang nantinya disusun secara berjajar membentuk burung Garuda. Paduan elemen dalam baja tahan karat akan membuat lapisan permukaan pelindung dan membentuk karat bertekstur, sehingga dapat menahan laju korosi. Dengan memanfaatkan karakteristik baja seperti ini, baja tahan karat dapat digunakan tanpa pelapis proteksi karat, atau boleh dibilang, karat menyelamatkan karat. Baja tahan cuaca ini memiliki potensi untuk bertahan selama beberapa dekade hingga lebih dari 1 abad. Dari material ini artinya kalau ada hujan kemungkinan masuk dan akan berkarat, tetapi justru karatnya ini kuning, tapi lama-kelamaan akan berubah, kata Nyoman. Logam kuningan yang digunakan ada campuran timah. Bahan dasar tembaga dicampur dan ada logam lain. Jadi jangan kaget dan jangan protes, lama-kelamaan akan berubah jadi warna hijau, katanya lagi. Alasan memilih material tersebut agar Istana Presiden lebih mudah dibersihkan, mengingat kantor Presiden masuk dalam bangunan gedung fungsi khusus. Jadi misalkan terima tamu agung harus bebersih dulu, ini nggak ada lagi, yang perlu dirawat hanya tanaman saja, kata Nyoman. Jadi saya memilih bahan-bahan karena kita kenal lah bangsa kita kurang pinter merawat. Bapak tahu lah itu ya. Bisa bikin tapi merawat nggak bisa. Begitu kita lihat biayanya mahal, langsung kita akan rawat. Nah, istana ini, gedungnya ini terbuat dari baja yang kita namakan baja tahan cuaca. Ya. Awalnya penemunya itu pabriknya namanya Korten. Ini tampang awalnya dia akan berkarat, Pak. Karena memang sengaja berkarat. Setelah itu 1 tahun atau 2 tahun dia berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah sekian tahun lagi dia mulai kayak kopi itu, warnanya dark brown itu. Jadi itulah seniman sering memakai baja ini karena mempunyai karakter yang unik. Dia tahan, Pak, tahan karat. Itu kita pakai sehingga tidak perlu dirawat. Untuk awal tentu akan ada tetesan-tetesan karat tuh, ya, sesuai dengan hujan itu. Nah itu perlu punya saluran-saluran yang tidak kelihatan kotor. Tapi nantinya kelak itu kantor itu tidak perlu dirawat seperti yang umumnya gedung itu. Paling nanti kalau ada sarang laba-laba gitu ya itu sewa.
Penggunaan bahan ini sesuai dengan aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya material baja bersumber dari perusahaan dalam negeri, sehingga IKN ini berdiri dari produk dan tangan anak negeri. Bahan patung ini kan TKDN lokal 70%, baja Krakatau Steel, ungkap Nyoman Nuarta. Saat ini pembangunan IKN Nusantara tahap 1 sedang berlangsung dengan kecepatan yang dipercepat, terutama dalam pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara. Targetnya adalah menyelesaikan pembangunan pada Juli 2024. Pemerintah menargetkan pemasangan bilah-bilah burung Garuda pada kantor Presiden akan selesai pada akhir Mei 2024 untuk memenuhi target penyelesaian Ibu Kota Negara Nusantara. Apabila telah terpasang seluruhnya, modul bilah tersebut akan membentuk sayap burung Garuda dan fasad gedung kantor Presiden. Waktu terus berjalan, dan saat ini tinggal sekitar 20 hari lagi untuk menyelesaikan pemasangan bilah Garuda di kantor Presiden. Kendati belum tuntas 100%, namun kantor Presiden yang berada di kawasan Istana Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, telah berdiri megah. Jibril, masuk Mang Jibril. Ya, Mang. Karya terus disuruh kadinya sebelah orang doang cukup. Tiluan. Kemegahan bangunan seluas 11.200 meter persegi pada ketinggian 83,50 meter di atas permukaan laut ini sangat menyita perhatian dengan bentangan kepak sayap Garuda. Bangunan ikonik, sekaligus monumental ini merupakan tempat Kepala Negara Republik Indonesia dan Ibu Negara bekerja. Dirancang dengan bentuk bangunan istimewa, dan tidak sederhana, merepresentasikan keagungan dan kewibawaan melalui kemegahan yang ditampilkan dalam fasad bilah selubung Garuda. Proyek ini diharapkan menjadi ikon baru di IKN Nusantara, khususnya Kalimantan, dan menjadi daya tarik wisata dari dalam negeri hingga mancanegara.
Pembangunan gedung kantor Presiden telah dilakukan Kementerian PUPR sejak bulan November 2022. Pelaksana konstruksinya dari PT PPWK KSO dengan total alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor Presiden ini sebesar Rp1,56 triliun dan bersumber dari APBN.